BTTH Kaisar Api, episode 272. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wah, aku bosan bermain. Sudah waktunya kau turun dan menemani adik kelimaku. Menatap Xiaoyan yang terus berlari di angkasa, tak lama kemudian, Ye Yunxing, tetua ketiga Kuye Zai, perlahan menampakkan senyum sinis. Huhu, sudah waktunya mengakhiri permainan kucing-kucingan ini. Xiaoyan mendengar itu, ia pun berhenti berlari dan perlahan berdiri di kehampaan, tetapi di dalam tubuhnya, aura tirani seperti kebangkitan naga yang sedang tidur mulai datang. Dengan momentum yang menggelegar, tubuh Xiaoyan perlahan terisi. Sepertinya ada sesuatu di tubuh Tuan Xiaoyan ini. Para ahli sekte hujan yang terluka juga berkumpul di sekitarnya, dan melalui tekanan di dalam kehampaan, mereka dapat dengan jelas menemukan kengerian di dalamnya. Hahaha, cuma bercanda, bagaimana kau bisa melawanku sebagai bocah nakal di tahap awal pejuang abadi bintang 2? Alis dan mata Ye Yunxing melebar mendengar kata-kata Xiaoyan. Perbedaan antara dosian tahap awal bintang 3 dan dosian tahap awal bintang 2 bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Atribut air memang tirani, dan juga menahan atribut apiku, tetapi selama kemurnian api cukup tinggi, bukan air yang mengalahkan api, melainkan api yang mengalahkan air. Xiaoyan tertawa. Apa yang dikatakan Xiaoyan bukan tanpa alasan. Kelima elemen tersebut dibatasi oleh energi yang sama. Misalnya, di bawah energi yang sama, air membatasi api, tetapi jika energi air dan api berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Budidaya dosian juga memiliki efek meningkatkan kemurnian atribut, tetapi dibandingkan dengan api suci, itu tidak ada apa-apanya. Seng Yan telah meningkatkan atribut api Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak sopan untuk mengatakan bahwa jika hanya berdasarkan atribut, jika Anda ingin menggunakan kemurnian atribut untuk menahan api dengan air, kecuali kekuatannya mencapai 4 bintang atau lebih, atribut air lah yang kuat. Jika tidak, mustahil untuk menekan atribut Xiaoyan setelah menggunakan kekuatan api suci. Wah, kurasa kamu ketakutan setengah mati. Kalau begitu, mati saja. Ye Yunxing terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Xiaoyan. Lagi pula, di matanya, betapapun berbakat atau jahatnya Xiaoyan, ia hanyalah seekor semut di tangannya sendiri yang bisa dicubit sampai mati sesuka hati. Boom, naga air itu meraung, dengan aura ganas seperti ular berbisa, dan menembak langsung ke arah Xiaoyan. Saat yang tepat, karena kau tidak percaya, aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, tanpa ada niat untuk menghindar, ia perlahan membuka tangannya dan berpura-pura menunggu kematian. Hahaha, nak, rasanya tidak enak menunggu kematian, kan? Ye Yunxing tentu saja tidak takut dengan tipu daya Xiaoyan, lagi pula, perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Tuan Xiaoyan, melihat ini, para ahli sekte hujan lainnya menjadi gugup. Jelas, Xiaoyan mampu menggunakan kekuatannya di tahap awal dosian bintang 2 untuk melenyapkan 5 tetua di tahap akhir dosian bintang 2. Samsung Fighting Immortals yang sesungguhnya, kekuatan keduanya sama sekali tidak setara, perjalanan Xiaoyan sama saja dengan memukul batu dengan telur. Crash! Naga air itu hanya menggeliat, lalu tiba-tiba meninggalkan gelombang air yang mengerikan di kehampaan yang cukup untuk menghancurkan petarung abadi bintang 2 itu. Burung pipit abadi. Menghadapi naga air Ye Yunxing yang meraung, Xiaoyan tak berani lengah. Tangannya tiba-tiba terbuka dan pupil matanya mengecil. Pada saat itu, api yang sangat dahsyat disertai bayangan raksasa berukuran puluhan meter. Bayangan itu tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Xiaoyan. Bum bum bum, sejak zaman kuno, air dan api tak pernah cocok, jadi kekuatan api Xiaoyan baru saja muncul, dan tiba-tiba fluktuasi mengerikan meletus bersama naga air. Fluktuasi ini, Ye Yunxing sudah memenangkan tiket, tapi sekarang dia mengerutkan kening. Jelas, api di tubuh Xiaoyan, dan bahkan bayangan yang menjulang, benar-benar membuatnya ketakutan. Bahkan setelah api muncul, penekanan asli atribut airnya terhadap atribut api menghilang tanpa jejak, sehingga jejak penindasan sensasi terbakar api menyapu dari hatinya. Bagaimana mungkin? Itulah pikiran pertama Ye Yunxing. Ye Yunxing masih tahu prinsip air dan api saling bertarung, tetapi jika Xiaoyan, dengan kekuatannya di tahap awal dosian bintang 2, dapat membuat bahkan seorang yang sangat kuat di tahap awal dosian bintang 3 menciptakan fluktuasi sekuat itu, saya khawatir api di tubuh orang ini tidak sederhana. Pada saat ini, Ye Yunxing perlahan-lahan melepaskan harga dirinya sebagai petarung abadi bintang 3, dan mendongak. Pada saat ini,
tubuh Xiaoyan benar-benar terbungkus oleh makhluk hantu. Di atas makhluk hantu itu, terpancar aura kekerasan, bahkan ada jejak api kuning keabu-abuan. Pukulan di sekelilingnya, adapun naga airnya, di bawah perlawanan Xiaoyan yang terus-menerus, tubuh dan kekuatannya perlahan-lahan hancur. Battle Soul dan Shengyan, selain jiwa negeri peri, aku sudah lama tidak bertemu anak sekuat itu. Sepertinya kali ini aku datang ke sini, dan aku mendapatkan banyak hal. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Kekuatan klan jiwa mereka tersebar di seluruh dunia dakian, belum lagi kerjasama atau hubungan dengan Kueishai, yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkan jiwa, sedangkan bagi orang-orang Kueishai, apakah itu hidup atau mati, dia tidak peduli. Ini, semangat juang, dan Ye Yunxing mencium gelombang yang sangat berbahaya dari hantu binatang roh yang ganas itu. Api kuning keabu-abuan itu diciptakan secara alami oleh Xiaoyan menggunakan batu surgawi hati api dan api dunia bawah abadi. Api dunia bawah abadi itu tak lain adalah benih api dari burung pipit dunia bawah abadi. Setelah disempurnakan oleh Xiaoyan, api itu juga dikendalikan oleh Xiaoyan. Api jenis ini berwarna abu-abu, seharusnya setingkat dengan api mayat hidup, tetapi kekuatannya, saya khawatir hanya ada sedikit api mayat hidup gelombang namun, dengan api dewa mayat hidup dan hati api Tianyan. Jika Anda ingin menghadapi Ye Yunxing yang tiran ini di tahap awal 3 Dewa Pejuang Bintang, meskipun sulit, tidak masalah untuk menahannya sebentar. Bingo, api abadi. Xiaoyan mencibir, lalu melambaikan tangannya tepat ke arah Ye Yunxing yang berada di kehampaan di bawah. Tiba-tiba, semburat api kuning keabu-abuan membentuk serangkaian serangan ganas. Ular berbisa memang sangat menakutkan. Alam roh air, Ye Yunxing terkejut, tetapi kekuatannya memang ada. Ia langsung melihat serangan semangat juang Xiaoyan, dan tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan atribut air, membentuk gelombang yang sangat besar di depannya. Penghalang gelombang air, crash. Serangan dahsyat api kuning keabu-abuan itu, bagaikan ular berbisa, perlahan-lahan ditelan oleh dunia roh air Ye Yunxing, tetapi Ye Yunxing bisa merasakan bahwa orang ini jelas bukan orang yang mudah diserang. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, serangan keduanya hancur seketika, lalu keduanya mundur selangkah bersamaan. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Awalnya aku pikir kau hanya sampah berjiwa kuat, tapi aku tak menyangka kau ternyata menyembunyikannya begitu dalam. Ye Yunxing menahan tekanan api yang memancar dari yang tak terlihat, dan tersenyum pada Xiaoyan. Ada banyak hal yang tidak Anda pikirkan. Orang tua, lihat triknya, kata Xiaoyan. Dan dia tak bisa menahan diri untuk menggunakan dorongan semangat juang hantu mayat hidup untuk melancarkan serangan ke Zaidu. Mencuri dupa, wah, jangan terlalu cepat senang. Meskipun kau punya semangat juang yang tinggi, dan kau bahkan bisa menggunakan kemurnian api untuk menghilangkan sifat air yang mengalahkan api, jangan lupa bahwa kekuatanmu baru berada di tahap awal petarung abadi bintang 2. Aku khawatir kau tidak tahu apa yang kau lakukan ketika kekuatan orang tua itu mencapai tahap awal Dosian bintang 2. Ye Yunxing, sebagai kekuatan tahap awal Dosian bintang 3, bagaimana mungkin ia bisa takut dengan semangat juang Xiaoyan? Jangan bicara omong kosong, aku juga menantikan para petarung tangguh di tahap awal 3 Dewa Petarung Bintang, seberapa tiraninya aku nanti. Suara Xiaoyan mengandung nada arogansi dan kesombongan. Ya, aku mengerti. Namun, saat Xiaoyan hendak memulai, dia menerima kekuatan jiwa yang agak lemah, yang sumbernya berasal dari Yu Tianyu. Aku harap begitu. Setelah Ye Yunxing selesai berbicara, serangan menyilaukan itu dipadatkan. Meskipun benar bahwa dengan bantuan semangat juang dan api suci, kesenjangan langsung antara keduanya dapat dijembatani dalam waktu singkat, tetapi jika Anda ingin mengalahkan Ye Yunxing, Anda harus menggunakan dua jenis api suci. Dan begitu kedua jenis api suci itu digunakan, saya khawatir wajah hantu dan api jiwa Xiaoyan akan terekspos dalam sekejap, dan itu akan cukup menjadi duri di mata semua orang, jadi Xiaoyan tidak berani mengekspos wajah hantu dan api jiwa. Sui Lingjian. Saat berikutnya, Ye Yunxing mendengus dingin, dan tiba-tiba sepasang pedang dengan cahaya biru redup perlahan-lahan terkondensasi olehnya. Sepasang pedang ini dipadatkan oleh Ye Yunxing menggunakan ki bertarung tipe airnya, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Orang ini tidak kurang dalam penggunaan atribut air. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk bekerja sama dengan Master Sekte Yu. Agar tidak menunjukkan semua kekuatannya, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Lagi pula, dia harus berpartisipasi di masa depan. Dibandingkan dengan Dongzu, jika dia mengungkap terlalu banyak metode di sini, niscaya akan berdampak padanya di masa depan. Minion abadi.
Xiaoyan tidak melakukan banyak hal, dan kekuatan semangat juang yang mempesona langsung diaktifkan, dan kemudian aura kejam Ming abadi yang menembus sumsum tulang perlahan terpancar keluar. Jangan remehkan hantu semangat juang yang menyelimuti Xiaoyan, namun hantu tersebut telah memberikan banyak sekali berkah bagi pertahanan Xiaoyan dan kekuatan atribut api. Crash! Raungan marah keluar langsung dari hantu di tubuh Xiaoyan, lalu api kuning keabu-abuan, bagaikan sinar cahaya yang memusnahkan, langsung melesat ke arah Ye Yunqing. Trik mengukir cacing kecil, Ye Yunqing berkata sambil tersenyum tipis, langsung menggenggam pedang roh air di tangannya, dan menghadapi serangan Xiaoyan, dia menghunus puluhan sinar pedang satu demi satu dan melesat pergi. Brak! Serangan dahsyat itu jatuh dari pedang roh air. Pedang roh yang seluruhnya terbuat dari air itu ternyata telah melepaskan puluhan pilar air yang dahsyat dan melesat ke arah Xiaoyan. Kekuatan serangannya dahsyat, seorang petarung abadi bintang 2 yang mengerikan tak akan berani melawannya. Bum bum bum, kedua serangan itu baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba berubah menjadi gelombang panas, yang perlahan-lahan saling berbalas. Aneh, bagaimana mungkin orang ini begitu lemah? Apa yang dia lakukan? Ye Yunqing dan Xiaoyan bertarung beberapa kali, tetapi tidak menyadari bahwa Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang sombong. Bahkan setelah menggunakan semangat juangnya, serangan yang dilepaskannya tidak cukup untuk mengancamnya. Hal ini membuat Ye Yunqing, yang selalu tenang, tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Ketidakteraturan akan membunuhmu. Detik berikutnya, kecepatan Xiaoyan meroket dan ia tiba tepat di depan Ye Yunqing. Dengan meningkatnya semangat juangnya, tangan dan kakinya menjadi senjata terbaiknya untuk pertarungan jarak dekat. Sialan, dasar bajingan. Melihat Xiaoyan yang agresif, Ye Yunqing mendengus dingin, dan hendak menggunakan pedang roh air untuk bertahan, tetapi Xiaoyan tidak memberinya kesempatan. Napasnya mengerikan. Apa yang sedang dilakukan Tuan Xiaoyan? Ahli sekte hujan yang terluka di bawah juga sedikit bingung. Memiliki semangat juang, dan bahkan api yang mengerikan itu, kekuatan gabungan keduanya membuatnya mudah untuk menghadapi Ye Yunqing, tetapi di luar pertempuran di luar mereka, tentu saja mereka tidak dapat mengetahui bahwa Xiaoyan sedang melawan Ye Yunqing dan tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu pada saat yang sama. Dua pertempuran lainnya juga tidak dapat diatasi untuk sementara waktu. Yang pertama adalah pertarungan antara Ye Xuang dan Yumu. Kekuatan keduanya seimbang, jadi mungkin sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu yang lama. Namun, pertarungan antara dua petarung abadi bintang 3 di tahap akhir ini cukup seru. Sesekali, akan ada guncangan dan fluktuasi jantung. Bajingan ini, pelindung Yin, benar-benar berpikir untuk menikmati kesuksesan. Yeku memarahi dalam hatinya sambil menahan serangan tirani Yu Tianyu. Orang luar hanya tahu bahwa dia dan Yu Tianyu adalah orang-orang hebat yang sama di mendiang Samsung Dosian, tetapi hanya mereka berdua yang tahu perbedaannya. Yeku, baru 10 tahun sejak terakhir kali kita bertarung, tapi kekuatanmu saat ini tidak sebaik dulu. Yu Tianyu tiba-tiba berhenti dan tersenyum pada Yeku. Namun, yang tidak disangka Ling Yu Tianyu adalah Xiaoyan. Bocah ini ternyata memiliki dua keajaiban, api suci dan semangat juang, dan juga menghabisi 5 tetua dari Dewa Pertarungan Bintang 2. Saat ini, mengandalkan api suci dan semangat juang, kekuatan untuk sementara menahan Ye Yunqing di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 3, yang membuat penilaian Yu Tianyu terhadap Xiaoyan semakin tinggi. Hari-hari hujan, orang tua Yue, kau benar-benar gila. Yeku menggertakkan giginya dengan marah ketika mendengar kata-kata itu. Dalam pertarungan 10 tahun lalu, mereka berdua baru saja mencapai tahap akhir dari 3 bintang petarung abadi, jadi mereka mencapai hasil seri, tetapi sekarang setelah mereka bertarung, Yeku merasa menjadi musuh besar sekarang. Yu Tianyu ini tidak tahu keberuntungan macam apa yang sedang terjadi, tetapi kekuatannya benar-benar mencapai puncak Samsung Fighting Immortals. Dan meskipun Yeku telah berpengalaman selama 10 tahun, ia baru saja menstabilkan ranahnya. Jika ia benar-benar ingin mengatakannya, ia hanyalah seorang praktisi tingkat menengah di tahap akhir Samsung Dosian, dan ia masih selangkah lagi dari puncak. Tetapi sebenarnya langkah menjauh inilah yang membuat kekuatan keduanya menyimpang. Oleh karena itu, kekalahan Yeku hanya masalah waktu saja. Aku sudah merencanakannya sejak formasi luar angkasa terjadi, jadi kali ini aku benar-benar bertaruh. Tapi aku menang taruhan, dan kau tetap datang. Setelah beberapa saat, Yu Tianyu tiba-tiba tertawa. Kamu, Yeku mendengar kata-kata itu dan sepertinya merasakan sesuatu. Xiaoyan, lakukan. Saat berikutnya, Yu Tianyu berkata langsung. Ini tidak baik. Ketika dia menyadari sosok itu tiba-tiba muncul gelombang kekuatan jiwa yang menyilaukan di dalam tubuhnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan melesat ke arah Yekui.
Ye Yunxing juga mengerti bahwa Xiao Yan baru saja menahan diri. Alasannya, terlambat. Yu Mingtian Trance. Suara Xiao Yan tiba-tiba bergema di kehampaan ini, dan kemudian fluktuasi jiwa yang menyilaukan berubah menjadi suara aneh, mengambang di ruang formasi. Yeku begitu sibuk mengurus Yu Tianyu sehingga ia tentu saja tidak punya waktu untuk mengurus Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, ia terkena serangan jiwa Xiao Yan yang tak terduga, dan tiba-tiba terdengar jeritan. Sinar angin, cekik, sebuah suara tajam, membawa badai biru kehijauan, tiba-tiba bergema di kehampaan ini. Dan badai cian, saat ini, meluas dengan cepat di pupil Yeku, dan bahkan rasa takut akan kematian memenuhi hatinya. Penjaga Yin, selamatkan aku. Yeku, yang mengalami perubahan besar, juga berbalik dan meninggalkan lorong rahasia di ruang formasi, berteriak. Hehe, sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Saat suara Yeku jatuh, kabut hitam aneh tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, badai cian dahsyat milik Yu Tianyu mampu menghancurkan Yeku, dan langsung ditelan oleh kabut hitamnya. Apakah kau dari klan jiwa? Xiao Yan dan Tetua Agung Yumu berhenti pada saat yang sama, kemudian pasukan dan kuda Yuzong dan Kuyeshai mundur ke satu sisi. Pada saat ini, ruang pembentukan ini juga sangat sunyi. Pertarungan di formasi angkasa, disertai dengan semburan kabut hitam aneh yang tiba-tiba, semuanya menjadi tenang. Seketika, orang kuat Yuzong minggir, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, di depan Yeku, yang hendak dihabisi oleh Yu Tianyu, kabut hitam yang sangat aneh perlahan lahir. Itu, Xiao Yan langsung mengenalinya. Ini adalah trik yang digunakan oleh klan jiwa, tetapi ahli sekte hujan lainnya tidak memiliki penglihatan seperti itu. Aku sudah lama memperhatikan bahwa Kuyeshai berselingkuh dengan beberapa kekuatan jahat. Aku tak pernah menyangka bahwa yang disebut kekuatan jahat itu sebenarnya adalah dirimu. Yu Tianyu tampak tak terkejut, berdiri di depan banyak murid Yuzong, menghadap kelompok hitam itu, kata kabut. Di langit, kabut hitam masih belum muncul, tetapi berkata dengan suara yang sangat muram, kita hanyalah hubungan kepentingan. Jika sekte hujanmu membutuhkannya, kita juga bisa bekerja sama. Hahaha. Klan jiwa terkenal, tapi markasmu tidak di sini. Dan, ngomong-ngomong soal kerjasama, mustahil bagiku untuk bekerja sama dengan ras sekotor itu. Yu Tianyu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada yang sangat meremehkan. Kau sedang mencari kematian. Dengan provokasi Yu Tianyu, terjadi fluktuasi yang sangat mengerikan di kabut hitam. Aura yang berfluktuasi ini bahkan lebih kuat daripada aura Yu Tianyu. Samsung Douxian sudah lengkap. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya dan berkata, kekuatan Yu Tianyu saat ini sudah hampir mencapai kesempurnaan Douxian bintang 3, dan orang dari klan jiwa ini lebih kuat darinya, jadi tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan Douxian bintang 3 sudah sempurna. Hari ini, tak seorang pun boleh lari. Saat suara di kabut hitam itu jatuh, sejumlah besar kabut hitam tiba-tiba keluar dari seluruh ruang formasi, dan kabut hitam itu mengembun di kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang tingginya hanya beberapa kaki. Penjaga Yin, hati-hati, kekuatan orang ini sudah di puncak Samsung Douxian, dan kekuatan jiwa anak itu tidak boleh diremehkan, kata Yeku sambil berdiri di samping. Saya sangat tertarik dengan semangat juang, api suci, dan bahkan semangat negeri dongeng milikmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jatuh ke tanganku hari ini. Ngomong-ngomong, ingat namaku Tabu, hukum pelindung Yin klan jiwa. Hukum pelindung Yin diselimuti kabut hitam, perlahan memancarkan makna suram. Master Sekte, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tirai hujan di samping tak kuasa menahan diri untuk bertanya, jelas kekuatan tempur mereka saat ini tidak sebanding. Lawannya hanyalah pelindung Yin, dan kekuatannya adalah untuk mencapai kesempurnaan Douxian bintang 3, yang tidak termasuk Yeku di tahap akhir Douxian bintang 3, Ye Xuang di tahap tengah Douxian bintang 3, dan Ye Yunxing di tahap awal Douxian bintang 3. Di sisi lain, di pihak mereka, hanya mereka dan Master Sekte Yu yang lebih kuat daripada 3 dewa petarung bintang. Meskipun Xiao Yan hampir tidak termasuk di antara mereka, bagaimanapun juga, itu adalah situasi yang harus dimenangkan. Haha, kita lihat saja dulu. Aku sudah memanggil bala bantuan. Seharusnya mereka segera datang, kata Master Sekte Yu perlahan. Bahkan ketika formasi ruang angkasa dihancurkan, Yu Tianyu samar-samar menyadari bahwa Kuye Zai tampaknya berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, jadi dia juga diam-diam menghubungi pembangkit tenaga listrik tersebut untuk bekerja sama. Metode perlindungan Yin ini sangat kuat, kata Xiao Yan dingin. Orang-orang dari ras jiwa adalah yang paling tirani dalam berurusan dengan tubuh jiwa, tetapi berurusan dengan manusia biasa bukanlah masalah.
Lagi pula, ras mereka memiliki metode unik dalam berurusan dengan manusia dan tubuh jiwa. Pergi, Ye Suang, hentikan tirai hujan. Ye Yunxing, kaulah yang bertanggung jawab untuk melenyapkan dua petarung abadi bintang lainnya. Serahkan sisanya pada kami, kata Ye Ku langsung tanpa berdiam diri. Ah, aku sakit kepala. Xiaoyan menatap kerumunan di tengah pertempuran dan tak kuasa menahan diri untuk menggosok pelipisnya dan berkata, Susu, kekuatan jiwa tingkat negeri peri sangat sulit ditemukan. Aku tak pernah menyangka seseorang akan secara otomatis membawanya ke pintu. Kalian ini hanyalah sekelompok monster yang berkeliaran di kegelapan sepanjang hari dan melakukan hal-hal seperti mencuri ayam dan anjing, dan keberadaan mereka seperti tikus. Melihat ini, Xiaoyan tidak tampak panik. Susu, jangan berpikir bahwa kau memiliki api suci dan semangat juang, pelindung ini akan takut padamu. 3 poin. Klan jiwaku punya cara untuk menghadapimu. Yin Hufa mencibir, kabut hitam itu perlahan menghilang di depan Xiaoyan, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang diselimuti asap hitam. Merah darah, sepertinya kali ini, aku benar-benar harus bekerja keras. Melihat tekanan tirani yang dibawa oleh pelindung Yin di hadapannya, ternyata hantu abadi yang menyelimuti tubuhnya tak kuasa menahan rasa takut. Xiaoyan perlahan-lahan mengayunkan batu surgawi hati api berwarna kaki di tangannya. Kau memang kuat, tapi celah besar di antara kekuatan kalian takkan bisa ditampung apapun yang terjadi, jadi sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pelindung Yin tak berniat memberi Xiaoyan kesempatan untuk melawan, dan kabut hitam menyilaukan muncul dari tubuhnya. Saat keluar, ia dengan paksa berlama-lama di sekitar Xiaoyan, memaksa Xiaoyan mundur beberapa langkah. Saat aku di benua Doqi, aku, Xiaoyan, bisa menghancurkan seluruh klan jiwamu sendirian. Sekarang setelah aku bertemu denganmu di sini, tentu saja aku bisa. Mulut Xiaoyan menyeringai lebar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata. Sekarang aku punya 3 api suci di tanganku. Setelah menelan dan memurnikan hantu mayat hidup, aku punya api mayat hidup. Di atas api mayat hidup, ada jejak api mayat hidup. Jelas, api suci itu terdiri dari 3,5 warna. Fusion, kalau kau ingin melenyapkan orang ini, seharusnya tidak masalah. Hanya saja pertanyaan paling penting saat ini adalah bagaimana membeli waktu untuk mengintegrasikan api suci. Meskipun fusi api suci adalah pembunuh yang paling kejam, kelemahannya yang tak berdaya juga sangat jelas dan memakan waktu. Benua Doqi, ternyata kaulah biang keladi kehancuran pasukan kita di alam bawah. Mendengar ucapan itu, sang penjaga Yin pun terkejut. Kekuatan alam bawah menghilang, dan kepala istana murka. Ia mencarimu kemana-mana, tetapi tanpa diduga, aku bertemu denganmu. Pasti suatu prestasi yang luar biasa bisa membawamu kembali. Baiklah, aku akan menangkapmu hari ini, merampas jiwamu, dan mengirimkannya kepada kepala istana. Aku yakin kepala istana akan sangat senang. Pelindung Yin itu tersenyum sinis. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau mampu. Xiaoyan mencibir, lalu roh pertempuran hantu abadi mendesak. Huoxin Tianyan juga mengeluarkan aura yang sangat tirani pada saat yang sama, siap untuk menghadapi musuh. Di masa-masa awal 2 dewa pejuang bintang, kau mampu memiliki harta karun surga dan bumi yang begitu dahsyat. Jika kau tumbuh dewasa, suatu hari nanti harta itu akan memengaruhi rencana klan jiwa kita. Kebetulan kita sudah lama punya keluhan, jadi mari kita selesaikan bersama hari ini. Jangan khawatir, ada banyak sekali jenius yang telah jatuh ke tangan klan jiwa kita selama bertahun-tahun. Kau tidak akan kesepian. Pelindung Yin tersenyum dan menatap Xiaoyan dengan pupil matanya yang merah membara. Orang ini, tidak perlu aku bertindak. Pemakan jiwa dalam tubuh Xiaoyan sedikit gugup saat ini. Meskipun Xiaoyan tumbuh besar mengamatinya sepanjang jalan, saat ini, wajah pelindung Yin sempurna dari Samsung Douxian yang tirani ini juga tak terelakkan. Boom! Pelindung Yin tidak memberi Xiaoyan kesempatan lagi. Tembakan pertama adalah jurus pamungkas, karena ia tahu bahwa Xiaoyan, yang memiliki api suci, jiwa Do, dan jiwa alam abadi, lemah, tetapi sampai batas tertentu ia bisa mengancamnya. Milikku, kunci jiwanya. Yin Feng meraung, dan rantai hitam pekat tiba-tiba muncul dari asap hitam yang menyelimuti tubuhnya. Zizi, rantai hitam itu baru saja muncul, dan tiba-tiba menembus ruang bagaikan ular berbisa. Di bawah tatapan Xiaoyan, rantai itu berubah menjadi garis hitam kabur dan melesat ke arah Xiaoyan. Bagian atas rantai hitam itu sangat tajam, membawa jejak-jejak rune misterius dan menakutkan di atasnya, dan lingkaran-lingkaran pola spiral hitam memenuhi rantai itu, yang sangat ganas. Fluktuasinya ternyata tak kurang dari mampu menghancurkan kekuatan petarung abadi bintang 3.
Xiaoyan tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun terhadap rantai hitam pekat yang menembus angkasa bagaikan ular berbisa. Semangat juang di tubuhnya memancarkan teriakan yang memekakkan telinga, dan api kuning keabu-abuan langsung berubah menjadi tombak api raksasa, yang akhirnya menembus langit dan rantai gelap itu pun bertabrakan dengan dahsyat. Bang bang bang, tepat saat kedua serangan tirani itu bersentuhan, terdengar suara guntur yang teredam. Kekuatan yang disemburkan kedua kekuatan itu tidak disertai fluktuasi energi apapun, yang ada hanya lingkaran sinar energi hitam dan kuning abu-abu, yang perlahan melayang keluar dari kehampaan. Tidak heran jika kekuatan yang dapat menghancurkan alam bawah kita tampaknya tidak punya kesempatan kedua. Sang pelindung Yin memandang Xiao yang begitu mudah menangkis serangannya sendiri, dan segera angkat bicara. Jika Xiao Yan adalah orang lain, aku khawatir dia akan terkurung jiwanya sendiri saat ini. Lagi pula, klan jiwa mereka memiliki kemampuan untuk berurusan dengan tubuh jiwa dan manusia. Saling melihat asap hitam mengepul di tubuh pelindung Yin, Xiao mendengus dingin, tetapi hatinya masih merasa gelisah. Kekuatan penjaga Yin ini terlalu tirani, serangan barusan jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya, kalau tidak Xiao Yan tidak akan punya kesempatan. Tidak bisa ditunda. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan menyipit, seolah mendapat sebuah ide. Oh! Pelindung Yin bergegas mengeluarkan 3 kunci jiwa dan menembak Xiao Yan. Ruang api suci, teriak Xiao Yan keras, dan api kuning keabu-abuan tiba-tiba terbentuk di depan mereka berdua, membentuk pusaran energi yang sangat besar, yang dengan mudah membawa mereka ke ruang api suci. Xiao Yan, perlindungan Yin, melihat keduanya memasuki dimensi yang berbeda, kedua pria itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Apakah Anda masih punya waktu untuk mengelola orang lain? Kita urus Yuzongmu dulu. Disinilah kau jatuh. Ye Kuyin tertawa dan melancarkan serangan ke Zaidu. Tim penyelamat seharusnya lebih cepat, kalau tidak, aku takut kali ini. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, napasnya membumbung tinggi, dan dia bertarung langsung dengannya. Ruang api suci, aku tidak melihatmu punya banyak chip di tanganmu. Tepat saat ia terhisap ke dalam ruang api suci, aura api yang luar biasa tiba-tiba membuat tubuh pelindung hukum Yin bergetar, memancarkan jejak asap hitam. Di sini, ini akan menjadi tempat peristirahatanmu. Melangkah ke dalam ruang api suci, kekuatan Xiao Yan dan api sucinya tak diragukan lagi telah meningkat pesat di sini, sementara kekuatan pelindung Yin telah melemah sampai batas tertentu, jadi sepertinya bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melenyapkannya dengan kekuatannya sendiri. Kuharap begitu. Xiao Yan menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba melirik pelindung Yin di depannya. Pada saat ini, meskipun asap hitam di atas tubuh ditekan oleh ruang api suci, kekuatan sebenarnya dari pelindung telah mencapai tingkat kesempurnaan pertempuran abadi bintang 3. Ayo mulai. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan perlahan kembali, matanya memancarkan aura ketenangan yang luar biasa, dan tatapannya sedikit tertuju pada dadanya. Sampai sekarang, kita hanya bisa menggunakan kartu truf terakhir ini. Dengan rencana, Xiao Yan tidak akan membuang waktu. Lagi pula, bahkan jika Xiao Yan menunjukkan transformasi pertama Dewa Naga, itu tidak akan mengubah hasil pertempuran. Hanya Seng Yan yang niscaya akan mengubah kunci pertempuran. Suasana yang mencekam dan mencekam ini memiliki kendali yang tirani. Xiao Yan ingat betul bahwa perpaduan 3 api suci di Suantian Santian menghabiskan 90% energi bertarungnya dalam sekejap, tetapi sekarang, di antara 3 api suci itu, api abadi mungkin cukup untuk menguras Xiao dalam sekejap. Semua dendam di tubuh Yan. Jangan khawatir, ayo kita bertarung. Sesaat kemudian, penerimaan Xiao Yan terhadap cincin itu sedikit berkedip, lalu pil-pil itu keluar satu persatu, lalu ditelan oleh Xiao Yan. Setelah menelan begitu banyak pil obat tadi, di bawah putaran Fen Jue yang berkecepatan tinggi, pil itu berubah menjadi kekuatan murni, memenuhi anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Apoteker tingkat immortal memang kaya. Yin Hufa mengerutkan kening. Jelas, bahkan jika itu dia, jika dia membandingkan kapasitas penyimpanan pil obat, dia mungkin bukan tandingan Xiao Yan. Jangan buang waktu, sudah waktunya berakhir, kata pelindung Yin perlahan, lalu asap hitam di sekujur tubuhnya bergejolak aneh, dan pada saat bergejolak itu, terdengar suara ratapan. Dan Xiao Yan, melalui suara ratapan ini, bahkan jiwanya sedikit gemetar. Lihat gerakannya. Detik berikutnya, api kuning keabu-abuan yang dipenuhi dengan penguasa kuno api abadi muncul di tangan Xiao Yan, dan langsung memproyeksikan penguasa kuno api abadi itu ke arah pelindung Yin. Pelindung Yin mendengus dingin. Saat penguasa kuno Yihuo Hang hendak mendekatinya, napasnya terpancar keluar, dan penguasa kuno Yihuo Hang pun terpental dengan mudah. Keluar, Xiao Yan tak berhenti saat pelindung Yin mengguncang penguasa kuno api abadi,
dan 2 kristal api suci di tangannya perlahan keluar. Saat itu, cairan kuning dan cairan cian perlahan menghilang dari tepi kristal, mengalir keluar dari atas kristal. 2 jenis api suci, bagaimana bisa? Atau cian gelombang itu sebenarnya wajah hantu dan api jiwa. Pelindung Yin hendak melenyapkan Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat 2 kristal prisma di tangan Xiaoyan, dia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Ini belum berakhir. Saat berikutnya, telapak tangan Xiaoyan dengan ringan menyentuh jantungnya, dan setetes cairan biru kehijauan langsung muncul. Tiga jenis api suci. Kau tidak gila. Dan ketika dia menyadari bahwa ketiga api suci itu hidup berdampingan, bahkan jika itu sama kejamnya dengan 3 bintang bertarung abadi, dia tak kuasa menahan gemetar. Menurut informasi yang diketahui oleh pelindung Yin, saya khawatir bahwa di dunia hantu mereka, dan bahkan di seluruh dunia 1000 besar, sangat sedikit yang memiliki api suci, apalagi 1 orang yang memiliki 3 api suci pada saat yang sama. Mingyan abadi. Mengikuti suara Xiaoyan, jejak api abu-abu pada jiwa pejuang Ming abadi juga berubah menjadi cairan abu-abu dan perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Pelindung Yin, biarkan kau merasakan bagaimana aku menghancurkan pasukanmu di alam bawah. Jejak kegilaan terpancar dari sudut mulut Xiaoyan, lalu kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung muncul untuk melindungi dirinya. Keputusan, 4 api menyatu. Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan dengan bantuan kekuatan jiwanya, telapak tangannya langsung menyatu dengan cairan 4 warna secara perlahan. Crash! Fusi cairan 4 warna itu berlangsung seketika. Hanya dalam satu tarikan napas, cairan itu menyatu sempurna oleh Xiaoyan, dan sesaat kemudian, semburan api yang ukurannya tak lebih dari 3 meter dan berisi api 3,5 warna perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Susu, dasar gila. Hingga saat ini, jejak ketakutan muncul di pupil merah sang pelindung Yin. Seng Yan memiliki pengendalian diri yang sangat tirani terhadap mereka. Hanya dengan 1 bunga, Xiaoyan bisa membuat pelindung Yin memperhatikan, tetapi orang ini sebenarnya memiliki 3 bunga di tubuhnya. Dengan semua hal ini, pelindung Yin harus waspada, karena kesenjangan kekuatan langsung telah sepenuhnya dibuat oleh 3 api suci. Apa itu api suci? Ini adalah representasi batas kekuatan atribut api di seluruh dunia 1000 besar. Jika manusia hanya mendapatkan 1 bunga, ia takut memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Xiaoyan ini ternyata memiliki 3 bunga, sungguh luar biasa. Pelindung Yin perlahan menatap Xiaoyan, dan mendapati wajah Xiaoyan pucat saat ini, dan napasnya sangat lemah, tetapi ada rasa lega di wajahnya. Pada akhirnya, tatapan pelindung Yin tertuju pada kepala biara di tangan Xiaoyan, yang hanya seukuran zang, dan dipenuhi dengan api berwarna kuning, biru, dan abu-abu. Di ruang api suci, Xiaoyan berdiri tinggi di langit, dan napasnya sangat lemah, tetapi di telapak tangannya, teratai api 4 warna dengan ukuran sekitar 1 zang muncul dengan lembut, buffer meluap. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di tahap awal petarung abadi bintang 2 melakukan serangan yang begitu mengerikan? Dan wajah hantu dan nyala api jiwa sebenarnya ada padanya. Ketika tatapan pelindung Yin diambil kembali dari tubuh Xiaoyan, dia tidak bisa menahan gemuruh di dalam hatinya. Namun, pelindung Yin tidak menghentikan gerakannya, karena teratai api 4 warna milik Xiaoyan memberinya napas yang sangat berat, sehingga asap hitam yang menyilaukan jatuh langsung dari tubuhnya, dan kemudian hanya dalam sekejap, kabut hitam itu membentuk tornado hitam dengan ukuran beberapa ratus meter, dengan erat membungkus bayangan pelindung itu. Penggabungan 3,5 warna api suci memang melelahkan, tapi kekuatannya mungkin tak terduga. Xiaoyan menatap pelindung Yin yang tampak muram dan ragu-ragu, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, dan tak kuasa menahan senyum. Meskipun teratai api saat ini memiliki 4 warna, di hati Xiaoyan, ia hanya dianggap sebagai 3,5 warna. Lagi pula, 3 warna lainnya adalah asal mula api suci, dan api terakhir ini hanyalah api suci. Kekuatannya secara alami akan menurun drastis. Nak, kau sedang mencari mati. Pelindung Yin yang tubuhnya terbungkus tornado hitam mencibir beberapa ratus meter jauhnya, lalu tiba-tiba terbentuk hembusan angin di sekelilingnya dan melesat ke arah Xiaoyan. Wengom, saat hembusan angin itu hendak menerjang Xiaoyan, tempat teratai api itu berada justru menciptakan distorsi spasial yang sangat kuat, yang seketika menelan hembusan angin itu. Coba aku lihat, yang kuat itu perpaduan api suciku atau pelindung Yinmu. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, lalu dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Maju, Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba teratai api 4 warna itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, bagaikan matahari yang menyilaukan, menggantung di langit. Akhirnya, didorong oleh hampir seluruh ki dan kekuatan jiwa Xiaoyan, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan.
seberkas cahaya kematian, bagai kilat, melesat ke arah penjaga bayangan itu. Api 4 warna berada di ruang api suci, dan tampaknya keduanya berhubungan, jadi ketika teratai api 4 warna menembus ruang dan menyerang pelindung Yin, ia tidak membawa riak energi apapun di sepanjang jalan. Orang gila ini, kalau kali ini jatuh ke tanganku, tak apa-apa untuk mengatakan. Jika dia tumbuh dewasa, aku takut cepat atau lambat rencana klan jiwa kita akan hancur. Belum lagi dia masih anggota klan Xiao. Harus dibunuh, kata pelindung Yin dengan sungguh-sungguh. Huhu, teratai api 4 warna itu diam-diam menembus ruang dan perlahan-lahan mendekat beberapa kaki dari pelindung Yin. Teratai api 4 warna hanya seukuran telapak tangan, dan volumenya tidak sebanding dengan tornado hitam setinggi 100 zang yang menyelimuti pelindung Yin, tetapi energi yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala pelindung Yin mati rasa. Bajingan, aku masih meremehkan kekuatan 3 api suci. Pengorbanan darah, lindungi aku. Penjaga Yin juga takut akan langsung terkena pukulan Xiaoyan, lalu sebuah kantong perak muncul dan langsung hancur berkeping-keping. Akhirnya, ia ditangkap oleh pelindung Yin, berubah menjadi belenggu berwarna darah di bawah pemurnian kabut hitam, dan di bawah perlindungan tornado hitam, belenggu berwarna darah pun terbentuk di tubuhnya. Perlindungan ganda. Selama ia mampu menahan serangan teratai api 4 warna, maka Xiaoyan pasti akan mampu merebutnya. Pada saat itu, jiwa negeri dongeng, jiwa pertempuran, dan bahkan 3 api suci akan menjadi pelindung Yin-nya. Hancurkan aku. Teratai api 4 warna itu bergerak sangat cepat. Setelah beberapa tarikan napas, ia tiba di dalam tornado hitam. Kemudian, lengkungan berbahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan. Suara acuh tak acuh memenuhi seluruh ruang api suci. Boom! Sosok Xiaoyan baru saja jatuh, dan teratai api 4 warna, di bawah pengawasan ketat pelindung Yin, hancur total dalam tornado hitam. Pada saat itu, kembang api yang dipenuhi 4 warna tiba-tiba menyapu tornado hitam, dan suara yang cukup untuk menghancurkan jiwa tiba-tiba terpancar keluar. Crash! Kembang api 4 warna itu bagaikan cahaya dunia, dengan ledakan yang memekakkan telinga dan api yang menghancurkan segalanya, dengan cepat melahap tornado hitam itu. Tornado hitam yang begitu dahsyat tadi juga dilahap oleh kembang api 4 warna, dan kehilangan kendali. Pelindung Yin yang terkena ledakan jarak dekat itu tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Xiaoyan dengan paksa menahan energi dendam dan kekuatan jiwa yang hampir habis, dengan paksa mengendalikan kembang api 4 warna, dan menyerang belenggu berwarna darah milik pelindung Yin. Boom! Tornado hitam itu tak bertahan lama sebelum sepenuhnya jatuh ke dalam kembang api 4 warna, dan sesaat kemudian, energi api dari kembang api 4 warna itu menghantam belenggu pelindung Yin. Hancurkan aku! Xiaoyan tak kuasa menahan teriakannya saat melihat belenggu berwarna darah yang menyusun tubuh jiwa itu ternyata mampu menahan energi kembang api 4 warna. Crash! Belenggu berwarna darah milik Xiao gelombang yang membelenggu tubuh pelindung Yin tiba-tiba meledak di bawah kekuatan penghancur dan suhu tinggi kembang api 4 warna. Wong berdengung. Potongan kecil, kau benar-benar mengejutkanku. Kali ini Yuan terluka. Aku khawatir akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan, tapi ini sudah berakhir. Segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Susu. Dihantam serangan mengerikan seperti itu, asap hitam di luar tubuh pelindung Yin langsung menghilang. Bahkan belenggu berwarna darah yang terbentuk dengan mengorbankan tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya pun langsung dihancurkan oleh kembang api 4 warna. Namun, di saat-saat terakhir, pelindung Yin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk sepenuhnya menghilangkan kembang api keempat warna tersebut, lalu berubah menjadi tubuh jiwa ilusi, meraung ke arah Xiaoyan. Benar saja, masih agak pendek. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tubuhnya terasa lemas, dan ia langsung jatuh dari ketinggian api suci ke tanah. Penggabungan api suci 3,5 warna hanya sedikit kurang dari kemampuan untuk melenyapkan pelindung Yin yang sempurna dari 3 bintang pejuang abadi. Jika Anda memiliki 4 api suci, saya khawatir pelindung Yin ini akan diserang sekarang. Hei, kerjamu bagus sekali, aku akan membereskan kekacauan ini untukmu nanti. Tepat ketika Xiaoyan merasa berat di bagian atas tubuhnya dan hendak tertidur, sebuah kekuatan yang sangat lembut di dalam tubuhnya perlahan-lahan memberi nutrisi pada Xiaoyan. Tubuhnya yang hampir layu, dan dengan munculnya suara ini, ekspresi ngeri muncul dari senyum gila penjaga Yin. Mencuri dupa.